Hidrida adalah hidrogen yang memiliki dua elektron, jadi bisa kita tulis H-. Hai, Cemser Lab di sini dan ini adalah kuliah online kimia organik dengan materi karbanion bagian 3. Di video 3 ini teman-teman akan mengenal reaksi-reaksi carbonyl condensation yang mana melibatkan karbanion dan enolat. Namun karena alasan durasi, maka di video 3 ini Cemser hanya membahas 4 reaksi, yaitu aldol condensation, Knoeven-Naegel condensation, Cannizzaro, dan Claisen condensation. Sedangkan sisanya akan Cemser bahas pada video 4. Sekedar advice, untuk meningkatkan pengalaman belajar, teman-teman bisa mengatur kecepatan video ini dengan cara klik di titik 3 di kanan atas. Nanti di sana ada pengaturan untuk memperlambat ataupun mempercepat video. Oke, sebelum kita lanjut ke kuliahnya, dukung Cemser Lab dulu ya agar terus berkembang hanya dengan cara subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar teman-teman selalu update informasi terbaru dari Cemser Lab. Reaksi pertama adalah aldol condensation. Reaksi ini bisa dikatakan sebagai konsep dasar dari semua reaksi condensation yang akan Cemser bahas di video 3 dan video 4. Reaksi aldol condensation merupakan reaksi bergabungnya dua karbonil menjadi satu molekul besar. Aldol adalah gabungan dari kata aldehid dan alkohol. Karena dalam produk yang dihasilkan mengandung gugus fungsi aldehid dan sekaligus alkohol dalam satu molekul. Walaupun tidak selalu demikian. Konsep dasar dari aldol condensation itu seperti ini. Ada dua molekul karbonil, yang satunya sudah menjadi enolat, sedangkan yang lainnya adalah karbonil biasa, jadi bukan enolat. Seperti yang sering Cemser katakan, atom O itu adalah penarik elektron. Sehingga apapun yang terikat di sebelahnya pasti akan menderita kekurangan elektron atau bermuatan parsial positif. Nah, karena karbon pada karbonil ini bermuatan parsial positif, maka ini akan menjadi santapan bagus bagi karbanion yang ada pada enolat ini. Hasilnya adalah terbentuk ikatan baru yang menggabungkan kedua molekul tersebut. Sebagai contoh kita pakai dua molekul asetaldehid. Ingat ya, ada dua molekul di sini. Molekul ini jika ditambahkan basa, maka dua molekul ini akan bergabung menjadi satu dengan 3 langkah reaksi. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu asetaldehid ini menjadi enolat. Tentu dengan bantuan basa, dan basa yang kita pakai di sini adalah basa OH. Teman-teman juga bisa menggunakan basa yang lain yang sudah Cemser sebutkan di video 1. Mengenai cerita bagaimana karbonil ini bisa menjadi enolat juga ada di video 1. Jadi Cemser tidak lagi membahasnya di sini. Intinya adalah penambahan basa ini akan mengakibatkan molekul karbonil ini menjadi dua anion enolat. Dan salah satunya adalah karbanion. Nah, karbanion inilah yang akan menyerang karbon pada karbonil elektrofilik. Ini adalah molekul satunya lagi yang tidak menjadi enolat. Hasilnya adalah terbentuk ikatan baru di sini. Agar karbon ini tetap oktet, maka mau tidak mau atom O ini harus memutuskan ikatan pi dan elektronnya akan berpindah ke atom O. Nah, agar atom O ini tetap oktet, maka kelebihan elektron ini dipakai untuk mengikat hidrogen dari H2O ini. Akhirnya basa OH yang terpakai kini sudah kembali lagi menjadi OH. Oke, hasil dari keseluruhan langkah ini adalah dua molekul ini menjadi satu, di mana terdapat gugus fungsi aldehida dan alkohol. Inilah mengapa disebut aldol. Jika hasil reaksi tadi kita tambahkan basa lagi, maka akan berlanjut ke reaksi dehidrasi. Dehidrasi adalah keluarnya air H2O dari molekul.
Reaksi ini berjalan dalam dua langkah. Yang pertama adalah dehidrasi, di mana basa OH ini mengambil hidrogen alfa sehingga membentuk molekul air. Dan hasil dehidrasi ini akan membentuk dua anion enolat yang terus beresonansi. Tentu setelah hidrogen ini berpisah, elektron akan berpindah ke karbon membentuk karbanion. Jika elektron pada karbanion ini beresonansi ke arah karbonil, maka akan terbentuk anion yang di bawah ini. Jika beresonansi ke arah hidroksil, maka gugus hidroksil ini akan terputus dan akibatnya terbentuklah ikatan pi. Jadi teman-teman bisa lihat hasil akhir dari reaksi ini adalah molekul aldehid, tapi juga ada karbon ikatan rangkap di sini. Ini merupakan reaksi pengembangan dari aldol condensation. Rangkaian reaksinya sama saja seperti tadi, hanya perbedaannya adalah cross aldol condensation ini menggunakan dua karbonil yang berbeda. Sebagai contoh reaksi antara bensaldehid dengan asetaldehid ini, keduanya sama-sama memiliki karbonil, hanya saja berbeda pada rantai R-nya. Dari kedua molekul ini, molekul yang bisa dibuat enolat adalah molekul yang memiliki hidrogen alfa. Dan satu-satunya molekul yang memiliki hidrogen alfa di sini adalah asetaldehid. Sehingga asetaldehid inilah yang ketika ditambahkan basa akan menjadi enolat dan memiliki nukleofil karbanion. Nah, seperti penjelasan yang sama di slide-slide sebelumnya, nukleofil ini langsung menyerang karbon-karbonil dari bensaldehid. Sehingga dua molekul ini kini bergabung dan bisa kita lakukan hidrolisis untuk mendapatkan karbon ikatan rangkap dalam molekul sinalmaldehid. Untuk reaksi di bawah ini bisa kamu jelaskan dengan penjelasan yang sama dengan yang tadi. Reaksi kedua yang juga termasuk dalam kategori carbonyl condensation adalah Knoevenagel condensation. Ini merupakan reaksi antara aldehida dengan senyawa lain yang memiliki hidrogen alfa yang diapit dua gugus aktivasi seperti karbonil atau nitril. Gugus aktivasi di sini maksudnya gugus yang punya sifat penarik elektron. Molekul-molekul itu seperti beta diester. Ada dua gugus ester yang mengapit karbon dan hidrogen alfa. Nah, posisi diapit oleh dua gugus aktivasi ini akan mengakibatkan hidrogen alfa menjadi asam. Contoh lain adalah senyawa molekul karbonil siano ini. Hidrogen alfa diapit oleh gugus karbonil dan siano. Ini juga demikian, hidrogen alfa diapit oleh gugus keton dan ester. Dan ini diapit oleh dua gugus nitril. Sebagai contoh reaksi, Chemster menggunakan beta diester sebagai model. Ini akan kita reaksikan dengan benzaldehid. Ingat bahwa reaksi Knoevenagel condensation adalah reaksi antara aldehid dengan hidrogen alfa yang spesial yang sudah Chemster jelaskan tadi. Kedua molekul ini akan terkondensasi dan terbentuk ikatan rangkap di sini. Secara detail, keseluruhan reaksi ini berlangsung dalam 3 langkah. Yang pertama adalah kita buat dulu enolat dari beta diester menggunakan basa etoksida, sehingga terbentuklah karbanion di sini. Langsung saja karbanion ini menyerang karbonil dari benzaldehid sehingga terjadilah reaksi kondensasi. Kemudian kita lanjutkan dengan dehidrasi sehingga jadilah molekul ini di mana terbentuk ikatan karbon rangkap. Dan bila diperhatikan, gugus fungsi dari beta diester tadi tetap dipertahankan. So, kalau kamu ingin gugus fungsi di sini sesuai keinginan, teman-teman bisa ganti menggunakan molekul yang lain. Reaksi ketiga dalam video ini adalah reaksi Cannizzaro. Reaksi Cannizzaro sebenarnya tidak menjelaskan reaksi condensation. Reaksi ini bisa dibilang merupakan kegagalan dari reaksi condensation. Tapi ini dikhususkan bagi aldehida yang tidak punya hidrogen alfa.
Sebagai contoh, benzaldehid atau formalin ini jika ditambahkan basa tidak membentuk produk aldol seperti di slide-slide sebelumnya, tetapi membentuk ion karboksilat dan alkohol. Penambahan basa pada benzaldehid akan menghasilkan ion benzoat dan bensil alkohol. Sedangkan formalin akan menghasilkan ion format dan metanol. Mekanisme reaksinya berjalan dua langkah. Yang pertama adalah penyerangan nukleofilik oleh basa OH ke karbonil. Kita pakai contoh formalin di sini sehingga OH masuk, ikatan Pi terputus dan terbentuklah ion format. Langkah kedua adalah transfer hidrida. Hidrida adalah hidrogen yang memiliki 2 elektron, jadi bisa kita tulis H-. Keberadaan hidrida dikarenakan atom O yang ingin memenuhi oktet, sehingga kelebihan elektron pada atom O ini akan berpindah membentuk ikatan Pi. Dan akibatnya agar karbon tidak kelebihan elektron juga, maka ikatan CH ini harus terputus dan elektron berpindah ke hidrogen membentuk hidrida. Nah, hidrida ini bertindak sebagai nukleofil yang menyerang molekul formalin lain sehingga membentuk CH3O di sini. Untuk memenuhi oktet, maka atom O ini menyerang hidrogen di sini. Sehingga hasil akhirnya terbentuklah metanol dan ion format. Reaksi terakhir yang Cemser bahas di video ini adalah Claisen condensation. Reaksi ini merupakan reaksi antara dua ester untuk membentuk beta ketoester. Sebagai contoh, dua molekul etil asetat ini kita tambahkan basa etoksida sehingga membentuk etil asetoasetat. Ini merupakan beta ketoester karena ada gugus keton yang berposisi beta terhadap ester. Jadi ini adalah reaksi yang mudah diingat. Kalau berbicara mengenai Claisen condensation, berarti kita ingat beta ketoester. Nah, mekanisme reaksinya berlangsung dalam 3 langkah. Yang pertama adalah seperti biasa, kita buat dulu enolatnya menggunakan basa etoksida, sehingga jadilah enolat yang membentuk karbanion. Langsung saja langkah yang kedua. Karbanion ini menyerang karbonil pada ester yang satunya lagi, sehingga kedua molekul ini menjadi satu. Untuk menstabilkan atom O yang bermuatan negatif ini, maka kita butuh langkah yang ketiga, yaitu kita harus melepaskan leaving group OET ini keluar dari molekul. Caranya adalah dengan menambahkan asam berair, sehingga OET itu ada temannya berikatan dengan hidrogen asam untuk membentuk etanol. Oke, dari keseluruhan reaksi ini terbentuklah molekul beta ketoester. Cross Claisen condensation merupakan pengembangan dari Claisen condensation. Rangkaian reaksinya sama saja, hanya saja perbedaannya adalah cross ini menggunakan 2 ester atau karbonil yang berbeda, di mana hanya salah satu molekul saja yang punya hidrogen alfa. Sebagai contoh etil benzoat dengan etil asetat, kedua molekul ini sama-sama ada esternya, namun yang punya hidrogen alfa hanya etil asetat. Dengan menambahkan basa, maka reaksi ini akan membentuk beta ketoester sama seperti di slide sebelumnya. Hanya saja substituen-substituen di sini lebih bervariasi. Teman-teman juga bisa membuat molekul beta ketoester dengan varian lain, tergantung statik material yang dipilih. Reaksi antara ester dengan molekul lain seperti keton ini juga dikategorikan ke dalam cross Claisen condensation. Namun di sini sebagai contoh, molekul yang memiliki hidrogen alfa datang dari keton ini. Sehingga keton inilah yang bertindak sebagai nukleofil yang menyerang ester. Nah, khusus reaksi ini, cross Claisen jenis ini tidak membentuk beta ketoester. Teman-teman bisa lihat tidak terdapat ester di sini. Ini adalah tugas untuk teman-teman. Gambarkan 2 molekul yang membentuk tabir surya alpha benson yang sering dipakai dalam handbody yang ada tulisan SPF-nya.
Teman-teman bisa kirim jawabannya di IG atau FB Chamser Lab. Baik, itulah tadi kuliah kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan akhirnya sekarang kamu sudah mengenal 4 reaksi carbonyl condensation. Jangan lupa menonton reaksi carbonyl condensation lainnya di video 4. So, tetap stay tune di channel Chamser Lab karena masih banyak konten-konten kimia yang akan membuat kamu menjadi dewa kimia. Jika video ini berguna bagi kamu, jangan lupa dukung ya agar Chamser Lab dapat berkembang hanya dengan cara subscribe dan juga share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Akhir kata, salam dari Chamser Lab.